Nah, itu kan kita udah ada sedikit info ya. Jadi untuk Kak Eka, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, boleh Kak Eka? Halo Kak Eka. Oke, halo semua, selamat sore. Maaf tadi agak terlambat sedikit ya, soalnya kendala teknis. Ya, jadi sore ini kita santai aja, mungkin kenalan sedikit dengan yang namanya web development. Nah, dari teman-teman peserta sendiri nih, apa sih awalnya apa? Semua punya background programming Python ya kalau nggak salah. Diketik aja di chat emang yang ikut workshop ini selama ini udah pernah bikin apa aja? Sambil diketik next screen tolong. Next slide. Nah, pertama ya sebelum bahas tentang pemrogramannya atau aktivitas web development-nya sendiri, kan mungkin tiap hari kita udah berinteraksi sama website ya. Bahkan Zoom meeting ini yang tadi aku sempat gagal keluar masuk dan lain-lain, Zoom meeting ini pun browser, jadi atau apalah hiburan pun kita pakai Twitch atau YouTube dan sejenis. Jadi sehari Halo Kak Eka. tolong halaman web dan website. Jadi udah berubah belum ya slide-nya? Ya, yang dimaksud dengan halaman atau web page itu sebetulnya sesimpel sebuah dokumen HTML yang bisa ditampilkan oleh web browser. Sedangkan kalau untuk website itu sekumpulan halaman web yang saling terhubung. Jadi sebetulnya ya itu basic banget. Nah, cuma belakangan kan kita sering dengar pasti aplikasi web atau web app ya. Nah, itu tolong next slide. Nah, kalau aplikasi web itu sebetulnya ya istilah aja, intinya sih website, tapi yang biasanya disebut dengan kayak misalnya kita bisa login, bikin, terus mungkin ada interaktivitas entah dalam bentuk video atau fungsi-fungsi lainnya. Jadi secara nggak sadar tiap hari kita juga udah ngakses aplikasi semacam itu kayak misalnya Spotify, Figma itu walaupun mungkin ada bisa diakses dari web atau misalnya dari aku yang ketiga itu observable itu seru sih karena konsepnya ada kitkin that visualization. Jadi itu intinya mempermudah kita membuat visualisasi data yang berbasis website tanpa kita harus up semua dari awal. Oh wait, stop video ya. Nah, udah lebih lancar koneksinya? Nah, Udah Kak, udah ya jelas suaranya. itu kira-kira aplikasi web seperti itu. Terus selanjutnya kalau dalam pemrograman atau pengembangan website atau web app, kita pasti sering mungkin pernah lihat istilah front end dan back end.
Nah, itu tolong next slide. Kalau udah next slide. Jadi intinya ini sih sebetulnya terminologi yang sederhanakan banget ya. Intinya sih kalau front end dan back end itu makin ke depan, makin mendekat atau makin bersentuhan langsung sama si user. Sedangkan slide ke bawah sedikit. Nah, front end itu sebetulnya baik front end maupun itu sebetulnya luas banget isinya kira-kira apa. Nah, HTML, CSS, JavaScript tentunya slide lagi sedikit ke bawah. Nah, makin ke bawah itu sebetulnya ya makin abstraksi lah HTML, CSS, dan JavaScript. Tapi makin rumit aplikasi yang kita buat butuh banyak library atau framework yang membantu kita membuat halaman web dan segala fitur-fiturnya itu. Nah, terus balik ke slide lagi tolong. Kan ya sebenarnya di makin ke itu makin mendekat dengan infrastruktur baik itu berbentuk server, database. Jadi walaupun teknik di browser ada data persistence-nya, tapi kan itu sementara aja. Jadi kalau yang secara infrastruktur database yang kayak SQL database atau semacamnya yang lebih dekat atau lebih mengarah ke situ itu masuknya back end. Bisa tolong buka slide yang back end? Ya, next. Nah, itu juga tolong klik. Nah, slide ke bawah sedikit. Ke atas lagi dikit. Nah, jadi kalau nanti berfokus di bidang back end, ya tetap jadi bisa kita lihat yang kotak kuning di tengah dan paling atas ya tetap berhubungan dengan internet dan sebenarnya browser juga, dan secara umum tetap harus tahu tentang front end. Nah, makin ke bawah makin dominan ke teknologi seperti infrastruktur dan database-nya. Mungkin bisa ke bawah sedikit. Ya, makin ke bawah bisa dilihat itu makin berkaitan dengan database dan infrastruktur dan deployment dan semacamnya dan DevOps. Nah, tolong balik ke slide-nya lagi. Kalau untuk sore ini tentu karena waktunya singkat juga nggak mungkin kita bisa explore banyak hal yang tadi semua web development. Nah, dari sebanyak itu tadi, itu kira-kira sebenarnya dasarnya tuh bisa diringkas di 4 hal ini. Kalau teknologinya adalah HTML, CSS, dan JavaScript. Sementara kalau untuk ini aku pakai istilah tool atau engine ya, tapi sebenarnya ini istilah nggak resmi. Jadi apapun itu, entah kita buat website jenis apapun, entah kita pakai nanti misalnya kita pakai library atau framework apapun itu, yang bertugas merender, membaca, mengolah, dan merender codingan kita menjadi halaman web, itu adalah browser. Jadi itu hal yang penting juga untuk dipelajari, walaupun mungkin kalau sekarang nggak terlalu mendalam. Ya, langsung lanjut ke slide selanjutnya. Nah, browser. Ya, next slide. Nah, jadi sebetulnya slide ini bukan tentang browsernya sendiri, tapi tentang internet sih, tapi network connection.
tapi mungkin karena waktunya kurang cukup juga dan bakal panjang kalau bahas network dan server, ini semacam overview aja bahwa kalau misalnya kita mengakses suatu halaman web, ini yang terjadi. Jadi intinya request kita dikirim ke server, server mengembalikan data di panah yang bawah nih dalam bentuk dynamic or HTML web content. Jadi ini sekilas aja. Ini juga boleh screenshot dari website Upwork itu. Nah, cuma kalau misalnya nanti teman-teman tertarik buat ngulik lebih dalam, itu di bawahnya link YouTube-nya mungkin bisa dibuka sebentar. Jadi ini video ini sebenarnya nggak ada kaitannya sama gambar di atas sih, cuma aku bingung naruh mana. Jadi ini videonya agak panjang ya, 5 menit, jadi mungkin nggak usah ditonton keseluruhannya. Tapi aku suka karena video ini menjelaskan alur network request sampai akhirnya dikembalikan ke browser. How to use the internet without actually understanding how it works, sort of like electricity in your home. You use it every day but may not understand the mechanics behind it. And if the electric grid is difficult to understand, then the internet Nah, must be udah impossible, di-stop aja right? mungkin. Wrong. Ya, nanti ditonton sendiri aja kalau tertarik belajar lebih dalam tentang network request dengan bahasa yang enak. Nah, sekarang next slide, please. Nah, ini semua ada pertanyaan sedikit, dijawab aja di chat bagi yang nggak malas ngetik. Teman-teman semua pastikan mungkin punya beberapa device ya, punya HP, mungkin punya tablet atau laptop atau PC. Next slide. Bentar, Previous. bentar Oke. Kak, interupsi bentar. Mungkin dari screen share-nya bisa di reshare lagi soalnya ada ketutupan gitu. Iya ya, itu kenapa ya? Iya, iya, coba reshare, Mas. Kena sensor. Padahal itu nggak ada materi yang aneh-aneh kok. Kenapa masih sama ya? Atau coba aku Atau share coba deh. deh, aku yang share screen gimana? Oh iya, iya, coba Kak Eka dulu. Siapa tahu sekarang jadi benar. Wait. Nah, udah kelihatan, Kak. Tes. Kedengeran, Kak? Jelas. Oke, siap. Nah, udah kelihatan screen-nya. Udah juga, Kak. Nah, jawab di chat aja. Teman-teman di HP dan di laptop dan lain-lainnya itu pakai browser apa aja sih? Nah, Brave, wah mantap. Ini anak buahnya Brandon Ike ya? Chrome, Edge. Udah nggak ada yang pakai UC? Masih ada yang pakai UC nggak? UC Mini itu nggak? Wah, UC malah berat ya. Firefox, Edge, Opera. Nah, ya jadi intinya sehari-hari dan mungkin kita pakai browser yang beda-beda ya. Misalnya kita pakai di laptop kebiasaan pakai Chrome. Tapi kalau kita pakai iPhone mungkin ya karena udah bawaan males install, kita bakal pakai Safari. Jadi intinya sehari-hari tuh kita udah kebiasa pakai banyak browser ya atau mungkin salah satu browser. Nah, kira-kira gambaran penggunaan browser di Indonesia seperti ini. Ya, kurang lebih mirip sama jawabannya teman-teman juga. Chrome, Safari, Firefox, Edge. Masih ada yang pakai Samsung Internet, stok browser dari HP, mungkin karena males install. Mungkin Opera karena konon bisa ngirit data, dan lain-lain. Nah, walaupun browsernya macam-macam,
intinya browser apapun itu terdiri dari 7 hal ini. Yang pertama itu user interface. Nah, yang dimaksud user interface ini di sini bukan UI halaman webnya, tapi UI browsernya sendiri. Kan di atas tuh ada tuh kayak misalnya arrow buat back forward, address bar buat kita masukin URL, atau mungkin icon-icon untuk bookmark, home, extension, dan lain-lain. Jadi setiap web browser pasti ada UI-nya. Terus habis itu selanjutnya ada yang namanya browser engine. Nah, ini sebenarnya engine ini cuma tugasnya kayak menerima event atau menerima interaksi dari UI dan dia bakal nerusin ke rendering engine. Nah, browser engine ini ya Chrome, Safari, Opera ya masing-masing ada engine-nya sendiri. Nah, yang ketiga ini rendering engine ini menarik soalnya ternyata rendering engine ini jadi kadang kalau di artikel kita bakal lihat ada kadang yang dipakai istilah browser engine, ada yang bilang rendering engine, tapi sebetulnya ini yang dimaksud adalah browser rendering engine. Jadi sebenarnya cuma ada 3 macam yang major, yaitu Blink. Blink itu nama rendering engine-nya, tapi Blink itu sebenarnya kayak bagian dari Chromium Project. Mungkin kalau di artikel-artikel teman-teman bakal sering nemu kata Chromium base atau Chromium base browser. Nah, itu semua pakai rendering engine Blink. Oh, kalau nggak salah stok browser Android juga pakai engine ini. Nah, yang cukup besar kedua itu WebKit dipakai oleh Safari dan ketiga Gecko. Ini dulu awalnya dipakai oleh Netscape browser zaman dulu banget, mungkin zaman kita semua belum lahir mungkin, yang dulu dipakai oleh browser Netscape Navigator yang udah almarhum, sekarang digantiin oleh Firefox. Nah, terus sama Firefox belakangan diolah lagi pakai nama Quantum. Tapi sebenarnya ini engine-nya masih pakai engine-nya Gecko. Jadi mungkin kalau kita lihat di artikel-artikel akan masih pakai istilah Gecko. Nah, browser rendering engine ini tugasnya adalah ya bisa ditebak merender dokumen atau halaman web yang kita akses. Nah, habis dari rendering engine ini ada hal-hal lain kayak networking, ya cukup jelas ini sih network untuk mengirim network request, misalnya kita melakukan interaksi client side, misalnya yang paling gampang mungkin kita buka Facebook atau Twitter, kita nge-like, itu kan mengirim network request ke server mereka untuk disimpan atau untuk diolah di API mereka. Nah, itu ada sendiri. Terus nomor 5 ini UI backend. Backend yang dimaksud ini itu nyambung sama nomor 1 ini. Jadi untuk ngerender window, terus mungkin kalau kita ada form input, itu kan kalau kita perhatiin checkbox dan text input dan semacamnya, masing-masing browser tuh ada default-nya sendiri. Nah, itu ada yang mengolah, back-end-nya yang ngolah itu. Terus keenam, itu JavaScript itu diolah secara terpisah dari HTML dan CSS kalau di browser. Nah, JavaScript interpreter ini sama, ada 3 juga. Jadi polanya mirip kayak rendering engine tadi. Jadi di balik layar atau under the hood web browser kita juga cuma ada 3 macam JavaScript interpreter yang dipakai oleh browser-browser berikut ini. Nah, yang si V8 ini walaupun emang dipakai di browser Chrome, Edge, dan semacamnya, V8 ini juga dipakai di luar browser. Kayak misalnya kalau Node.js server itu ada yang pakai V8 juga. Kalau nggak salah Electron pun pakai V8 engine yang sama. Nah, terus terakhir data storage. Nah, sebenarnya ini baik penjelasannya maupun grafisnya diambil dari artikel ini yang keren banget sih kalau menurutku. Wait, dulu ya bentar artikelnya.
Nah, kalau misalnya penasaran sama penjelasan lengkapnya, itu bisa dicek di artikel ini. Dan ini tuh mendalam banget sih. Jadi bacanya mungkin butuh waktu agak lama. Ya, kira-kira intinya seperti tadi. Dan bisa kita lihat di sini intinya flow-nya adalah seperti ini. Membaca atau malah parsing HTML, membuat pohon atau tree. Tree yang dimaksud di sini kalau teman-teman familiar dengan programming seperti Python atau bahasa programming lainnya, mungkin pernah lihat abstrak syntax tree kan ya, yang bentuknya kayak pohon terbalik yang ada cabang-cabangnya, tapi makin ke bawah makin banyak. Nah, intinya kurang lebih sama seperti itu. Terus layout, menyusun layoutnya, dan akhirnya painting. Yang dimaksud painting di sini itu merender ke layar. Jadi kenapa bisa ada kolom di kiri seperti ini, di kanan seperti ini, kenapa ukuran teksnya besar, warnanya bisa biru, itu semua kayak dikalkulasi lah, diolah oleh si engine itu. Nah, lanjut dulu. Halo Kak Eka, maaf Ya. interupsi. Ya. Mungkin bisa di Ya. present gitu biar full screen layarnya. Bentar. Present jadi full screen. Oke. Lambat ini tapi. Nah, udah bisa. Ya, Makasih Kak. siap. Nah, tadi nyampe mana? Nah, itu kira-kira tadi sekilas cara kerja browser kayak gitu. Dan apa pentingnya kita tahu berbagai macam engine ini? Kalau yang ya apa? Ya tentunya lebih bagus kalau kita tahu teknologi yang mendasari apa yang bakal ngerender codingan kita. Tapi at the practical level, ini antara Blink, WebKit, Gecko ini kadang ada API atau feature-feature yang jadi sebenarnya mereka mensupport suatu feature atau enggak itu kasarnya terserah suka-suka masing-masing engine. Jadi kayak misalnya contohnya ada beberapa properti CSS yang Blink dan Gecko sudah support, tapi WebKit Safari belum support. Nah, kalau misalnya kita bikin suatu halaman web, nah pasti kan kita nggak bisa ngelarang user kita buat ngebuka dari Safari, ya kan? Jadi kita harus tahu apakah feature yang kita buat ini udah disupport atau belum sama semua browser yang jadi target kita. Kalau belum, kita harus bikin semacam fallback-nya atau bikin akal-akalannya. Jadi at the practical level, pentingnya tahu jenis-jenis engine itu ya biar kita bisa mengecek support dan mengakali kalau ada yang belum support. Terus selanjutnya proses bagaimana browser memproses suatu halaman web. Nah, ini kalau singkatnya adalah ya seperti semua data stream ya pasti bentuknya byte kan, byte yang bentuknya pasangan karakter itu entah dibaca dari local file atau diterima dari network request, itu bentuknya pertama byte. Lalu diolah sama si browser engine-nya itu menjadi karakter. Karakter itu maksudnya string text, plain text. Dari teks dibuat jadi token. Token itu semacam objek. Nanti kita bakal lihat detailnya. Lalu dari token dibuat jadi node dan terakhir jadi objek model. Nah, objek model ini ada dua macam. Kalau HTML jadi yang namanya DOM, Document Object Model. Kalau CSS jadi CSS Object Model. Nah, ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Kalau bytes ya standar lah, bytes yang didapat dari stream local file atau network request. Lalu jadi karakter ini HTML dan seterusnya. Lalu dibuat jadi token. Nah, dia tuh nyari
tag-tagnya apa aja sih. Nah, ini udah ada spesifikasi yang mendasari. Jadi kenapa dia bisa ngambil tag namanya HTML, head, body, itu udah ada spesifikasi bahasa HTML yang mendasari algoritmanya si browser engine ini. Terus dari token diolah jadi node. Node itu suatu jenis objek lah intinya. Jadi ada HTML, head, meta bisa dilihat di sini. Lalu terakhir jadi DOM tree seperti ini. Ini sumber artikelnya juga bagus, sangat recommended. Loh, nggak bisa buka di sini. Nah, ini artikelnya kalau misalnya pengen baca lebih lanjut, lebih detail, nanti bisa buka sendiri. Nanti link slide-nya aku share juga. Jadi misalnya dokumennya seperti ini nih, bakal dibaca dan diolah menjadi DOM seperti ini dengan proses-proses ini. Terus balik ke slide. Bentar, present dulu. Wait, loading sebentar. Ya, kok dari awal lagi? Oke, sebentar, next. Ya, itu tadi kira-kira proses browser, bagaimana browser bisa sampai membaca dokumen HTML. Ini di sini contoh yang DOM ya, dokumen object model dari HTML. Lalu selanjutnya dia membaca CSS. Nah, bisa kita lihat nih ada font size, ada font weight, bold. Nah, CSS itu yang mengatur tampilannya. Nanti kita bakal lihat satu persatu lagi lebih dalam untuk HTML dan CSS-nya. Terus kita lanjut ke HTML. Nah, nanti kita bakal lihat ada code sandbox buat coba bareng. Nanti bisa di fork dan dicoba sendiri-sendiri. Nah, HTML sendiri itu adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Apa yang dimaksud dengan hypertext? Jadi intinya hypertext itu link antar halaman. Satu halaman ke halaman lain dihubungkan dengan hyperlink. Jadi disebutnya hypertext. Nah, terus yang dimaksud dengan markup di sini itu bukan kayak markup anggaran gitu, cuma markup itu ternyata mark menandai isi suatu dokumen untuk dibaca dan dirender. Tadi kita udah lihat sekilas bagannya, grafiknya, yang ditandai tadi ada tag misalnya ada HTML, ada head, ada body. Nah, itu yang dimaksud menandai. Nah, landasannya si browser menandai menandai isi dokumen itu dari mana? Dari spesifikasi atau standar. Sekarang yang kita pakai adalah HTML5. HTML5. Jadi ini udah ada spesifikasinya sendiri. Nanti bisa dibuka baca-baca sendiri aja. Soalnya ini spesifikasi teknis sih sebenarnya agak bosenin juga buat dibaca. Cuma kalau misalnya kita penasaran pengen tahu detail teknisnya ada di situ. Nah, terus dokumen HTML yang paling dasar itu bentuknya seperti ini. Nah, jadi di paling atas ada yang namanya doctype, itu namanya document type declaration. Jadi dulu banget sih sebenarnya ada kayak format-format lain, tapi sekarang tuh sebenarnya yang dipakai cuma ada satu macam ini. Jadi literally cukup kopas aja doctype HTML.
Terus di sini ada isi-isinya. Nah, terus bentar, sambil stop sharing dulu. Di sini lagi pada buka comment line nggak? Yang lagi pada nonton? Bentar. Kalau misalnya ada yang lagi buka comment line, mungkin bisa sambil dibuka terminal atau komen. Bentar, aku share screen juga. Nah, kita mau coba bikin halaman web yang sederhana banget. Kalau misalnya ada yang lagi buka comment line, ikutin aja ya. Udah ke-share belum ya? Udah Kak, kelihatan terminal. Ya, mantap. Jadi semua buka aja masing-masing. Kalau di Windows Command Exe, kalau di Mac terminal, kalau di Linux aku nggak tahu apa. Cuma kalau pakai Linux mah udah pasti kebiasa sama command line ya. Jadi pertama kita bikin file kosong, namanya dengan command touch. Ya kita kasih nama asal, kita kasih nama hello HTML aja. Nah, udah. Nah, terus next kita tulis sebaris teks yang simple aja, kayak misalnya white dash. Nah, echo, nggak usah rumit-rumit dulu. Terus kita tulis ke hello.html. Udah? Nah, terus kita print. Karena aku nggak ingat working directory-ku apa, ya print aja, print directory-nya. Nah, kalau udah di print, di copy. Copy, sekarang buka browser, bebas buka browser apapun. Share, bentar, aku share browser dulu. Nah, kita paste path yang tadi udah di copy sama nama filenya. Kita minta browser mau jadi apa, halaman web bentuk yang paling simple itu nggak perlu di deploy atau apapun. Jadi sebenarnya sesimpel kita bikin file yang belakangnya pakai extension HTML dan isinya cuma sebaris string text, itu ternyata sudah bisa di-render, bisa dibaca oleh browser. Isinya ya teks yang kita buat tadi. Tapi coba kita lihat ya. Kita buka DevTools. Oh ya, kalau yang belum pernah, belum terbiasa pakai DevTools di browser, itu cara bukanya adalah View Developer Tools. Kalau misalnya pakai Edge atau Firefox pun pasti ada feature yang sama. Nah, pas kita buka nih, ternyata browser cukup pintar buat ngerender dan improve. Ibaratnya tuh kayak dia improve sendiri. Kita sebenarnya di file kita isinya kan cuma ini nih, cuma teks hello world. Nah, browser dengan sendirinya karena dia melihat extension HTML, dia mengkonstruksi ini nih, ada HTML, ada head walaupun kosong, dan ada body bertuliskan hello world. Jadi HTML dan CSS di browser ini punya ciri khas apa ya namanya, forgiving, istilahnya forgiving. Jadi itu emang nggak strict. Jadi coba misalnya kita pakai bahasa pemrograman kayak apa ya,
Python atau C++ atau apapun itu, kalau misalnya kita nggak nulis suatu operasi atau perintah dengan benar, pasti ya dia nggak bisa jalan kan. Nah kalau browser itu pakai cara yang beda. Jadi walaupun harusnya dokumen HTML yang benar ya ada HTML, head dan bodinya. Cuma kita ngirim string hello world doang, sama browser akan diimprove sendiri. Begitu juga kita bikin elemen asal ya. Coba bisa nggak? Nah, ternyata nggak bisa, dia otomatis membetulkan ke body. Tapi misalnya contoh lain, kita lupa menutup suatu tag atau menulis dengan kurang benar. Si browser nggak akan fail. Kemungkinan besar, maksudnya kalau kesalahannya ringan, kayak cuma typo atau nggak nutup HTML tag dengan benar, browser itu sebisa mungkin nggak throw error. Akan berusaha merender sebisa mungkin. Walaupun ya pastinya kalau misalnya kita punya halaman web yang ada styling, ada layoutnya, kalau misalnya kita salah nulis elemen atau salah nutup tag, pasti ya mungkin pengaruh ke tampilannya. Nah gitu, jadi itu contoh bentuk dokumen HTML yang paling dasar. Nah, kembali ke sini, kalau yang benar sih tetap aja harus ada bagian-bagian ini. Halo Kak Eka lagi share developer tools ya? Salah, harusnya share slide, lupa. Wait. Nah, sekarang balik ke slide ya. Nah, udah slide kan ya yang muncul? Iya Kak, udah slide. Tapi udah kelihatan. Nah, oke. Jadi sekarang kita lihat aja satu persatu. Di sini di layar kan ada tiga hal ya. 4 hal yang kita lihat. Hal pertama, doctype HTML ini paling atas. Kita udah lihat bahwa ini adalah document type declaration. Ini nggak pernah berubah dan emang beneran sebaris doang, ini nggak usah diapa-apain. Terus sisa 3 hal lagi. Ada HTML, head, dan body. Nah, ini HTML ini secara keseluruhan ini disebut dengan elemen. Nah, kita bakal bahas lagi tentang elemen ini di bagian JavaScript nanti. Tapi kalau sekarang pokoknya ya intinya HTML ini keseluruhan satu elemen. Nah, kan kita lihat nih ada pembuka dan ada penutup. Dibuka dengan angle brackets, apa itu tanda lebih kecil lebih besar ya. Dibuka dengan angle brackets, ditutup dengan angle brackets juga, tapi ada garis miringnya di penutup, itu menandai penutup. Nah, ini namanya tag. Jadi bedanya elemen dengan tag udah jelas ya. Elemen itu keseluruhannya, tag itu yang menandai, membuka dan menutup suatu elemen. Nanti kita bakal lihat juga ada elemen tertentu yang nggak perlu dibuka dan nggak perlu ditutup. Jadi kayak cuma single tag aja nanti. Terus selanjutnya kita lihat bahwa HTML ada lang ID. Ya bisa ditebak sih ya. Kira-kira kita tahu bahwa ini menandakan bahwa si elemen HTML ini bahasanya adalah berbahasa Indonesia. Nah, ini namanya atribut. Atribut itu suatu properti lah, ibaratnya kayak properti yang melengkapi suatu elemen dengan data terkait elemen tersebut. Nah, kalau penjelasan atau definisi resminya seperti ini. Nah, terus atribut itu ada banyak banget, ada puluhan mungkin ya malah. Cuma intinya atribut itu dibagi menjadi 2. Ada yang sifatnya global atribut.
itu semua elemen apapun bisa punya atribut tersebut. Misalnya length, class, ID, nanti kita bakal lihat lebih jauh class sama ID. Sedangkan ada juga atribut yang cuma bisa ada di elemen tertentu aja. Kayak misalnya src itu source. Jadi misalnya image source, kita mau ngerender gambar kan harus ada sumber file gambarnya yang untuk dirender ya. Kira-kira begitu. Nanti kalau misalnya mau lihat daftar atribut lengkap, bisa di link itu di bawah. Terus kita lanjut, selanjutnya kita masih punya 2 elemen nih. Jadi dokumen HTML apapun harus ada ketiga ini, HTML, head, dan body. Nah, head itu kalau penjelasan sederhananya adalah bagian yang nggak muncul di isi halaman kita sendiri, tapi di bagian lain. Kadang nggak muncul sama sekali atau mungkin muncul di bagian lain. Misalnya yang paling gampang di masing-masing tab kan kita ada judulnya ya, kayak misalnya kalau buka Zoom ini dari web browser bakal muncul judul room-nya atau nama room-nya yaitu Web Development Workshop dan seterusnya. Terus kayak misalnya sekarang aku lagi buka Google Slides di browser tab, nama filenya bakal muncul dan seterusnya. Kalau kita buka artikel, ada nama artikelnya. Nah, itu dirender dari, ada elemen title di dalam head. Lalu head juga bisa berisi hal-hal lain yang menjelaskan tentang tentang isi halaman kita, tapi nggak dirender di halamannya sendiri. Nanti kita bakal lihat lagi. Sementara kalau body cukup simple. Body itu ya isi halaman, apa yang kita lihat di halaman itu semua ada di dalam body. Terus sebentar. Sambil mungkin teman-teman bisa sambil dibuka link code sandbox-nya yang tadi mana ya? Itu udah di post di chat. Oke, selanjutnya kita bakal lihat sekilas elemen apa aja yang ada di head. Nah, head nih elemen yang paling umum dan hampir pasti ada itu title. Bisa dilihat di contoh code sandbox itu juga udah ada title belum ya? Sebentar. Nah, intinya ini ditampilin di tab browser, terus kalau misalnya udah dipublish nanti website kita, kalau misalnya kita search pakai search engine, yang muncul adalah judul ini. Terus kalau misalnya kita share di Twitter atau Facebook atau medsos sejenis, itu kan pasti ada previewnya ya, ada card previewnya, yang muncul adalah title dari sini. Nah, oke, berarti sambil latihan deh di code sandbox ini kan di head-nya udah ada 3 meta ya. 3 meta yaitu meta 3 elemen meta. Elemen pertama charset itu karakter set. Jadi ini sebenarnya hal yang nggak perlu diubah juga sih. Dan sebenarnya nggak ada itu mungkin nggak apa-apa. Tapi kita memastikan bahwa karakter isi website kita di-render dengan benar, walaupun mungkin browser setting orang bisa macam-macam, terutama kalau di browser yang pakai bahasa atau huruf yang beda dari kita. Jadi misalnya browser yang pengguna yang berbahasa Arab atau Mandarin atau Jepang dan lain-lain. Jadi kita mastiin karakter setnya di-render dengan konsisten pakai karakter meta pertama, charset. Terus kedua ada viewport, ini juga intinya memastikan bahwa lebar layar kita, lebar halaman kita menyesuaikan layar user.
Terus ada user agent compatible, ini apa? Sebenarnya untuk kompatibilitas dengan browser Edge lama, Edge sebelum yang pakai Blink sekarang. Nah, latihannya adalah tambahkan tag title ke dalam halaman web kita. Wah, nggak bisa lihat screen-nya yang lain ya. Ya udah, punya sambil diketik aja ya kalau yang mau coba. Nah, hasilnya gimana? Kan kita nggak bisa lihat di tab code sandbox yang di sebelah kanan. Nah, bentar, aku share se-window aja deh biar gampang ya. Bentar. Udah kelihatan belum ya? Udah, Kak. Siap. Nah, ini dia. Nih, misalnya kita tambahin title. Wow. Kelihatan nggak perubahannya? Nggak kelihatan, karena emang yang di head itu bukan untuk diisi halamannya sendiri. Tapi kalau misalnya kita buka sendiri nih di window tersendiri, kita lihat bahwa judulnya udah berubah jadi wow. Kalau title-nya dihilangin, nah kalau misalnya kita nggak ngasih title, by default yang di-render adalah alamat halaman webnya. Nah, itu gunanya title. Next, ada jadi meta elemen ini isinya macam-macam. Nah, by default sih kalau untuk memastikan tampilan yang paling minimal karakter dan lebar layar kita ditampilkan dengan baik sih sebenarnya ini udah cukup nih. Tapi kalau misalnya kita mau publish website kita, kita butuh meta description. Ini untuk SEO, untuk search engine optimization. Jadi bisa juga ditambahkan meta. Meta itu atributnya ada name dan content. Jadi meta name description, kontennya ringkasan singkat tentang halaman web kita. Nah, itu. Nah, meta ini adalah contoh, tadi kan kita udah lihat bahas sekilas ya. Tag itu pada umumnya harus ada pembuka dan penutupnya. Yang kita lihat sejauh ini ada HTML, head, title, semua harus dibuka dan ditutup. Tapi ada beberapa tag, ada beberapa elemen, misalnya meta yang tagnya cukup satu aja, nggak usah ditutup. Nah, terus ini tentang akhirannya ini, jadi sebetulnya kalau dari segi browser tanpa ditutup, tanpa ditutup kayak gini aja tuh nggak apa-apa, browser nggak akan error. Tapi kalau misalnya di bahasa tertentu, misalnya nanti kita pakai React JSX atau kelihatannya XML juga, jadi kalau misalnya kita pakai library atau extended language lain, itu kita harus menandai tag yang single, yang nggak ada pembuka dan penutup dengan tanda seperti ini. Jadi sebetulnya ini kalau untuk browser sendiri opsional, tapi ya nggak ada salahnya digunakan. Nah, terus itu kira-kira yang penting banget di head, meta, dan title. Lalu selanjutnya di body. Elemen di body itu sebenarnya banyak banget, ada ratusan, dan nggak perlu dihafal juga, cukup nyontek MDN sebetulnya. Sekarang kita lihat yang umum dan hampir pasti kita pakai aja. Nah, ini H1 ya. H1 itu heading. Jadi di HTML mendukung 6 tingkat atau 6 level heading text. Jadi H1 itu heading level paling atas. Ya, makin ke bawah, makin ada, misalnya ada sub-sub judulnya, bisa pakai H2, H3, H4, dan seterusnya. Nah, sambil praktek, buka code sandbox-nya masing-masing, mungkin bisa ganti, kan by default hello world nih.
coba ganti teks judul dengan nama hewan favorit. Ya nggak favorit juga nggak apa-apa deh, punya nama hewan bebas. Nah, sambil diketik ya. Nah, selanjutnya ada elemen P. Nah, kira-kira P itu elemen untuk apa? Coba. Nah, P itu ternyata adalah kependekan dari paragraf. Jadi sebenarnya teks blok apapun itu bisa menggunakan P, paragraf. Jadi seperti dokumen biasa. Nah, isinya itu nggak harus cuma teks, tapi bisa gambar atau hyperlink. Nah, sekarang selanjutnya, loh, gambar belum ya? Lanjut dulu deh. Ubah isi paragraf aja dulu. Jadi misalnya, aku bikin juga deh. Ganti dengan nama hewan. Terus coba copy dari isinya, copy dari wiki aja ya. Nah, jadi kita bisa membuat paragraf dengan elemen P. Gimana kalau misalnya ada lebih dari satu paragraf, ya nggak masalah, bisa bikin lagi. Nah, jadi yang penting kalau paragraf itu contoh elemen yang harus ada pembuka, harus ada penutupnya. Nah, selanjutnya, ini salah satu bagian paling penting dari halaman web, karena HTML pun sebenarnya mengacu ke hypertext, halaman-halaman yang saling terhubung. Terhubungnya gimana? Cara menghubungkannya lewat hyperlink. Nah, jadi karakternya, elemennya namanya A, itu kependekan dari anchor. Sebenarnya ini hyperlink untuk mengarahkan ke halaman lain. Anchor ini atributnya ada banyak, tapi yang pastinya harus ada itu ref, karena dia halaman mana yang dituju. Jadi di sini misalnya kita buka link ini. Jadi tulis dari awal lagi deh ya. Kita buat pembuka A, terus isi teks, ditutup tag A. Atribut yang harus ada adalah ref, sama dengan tanda kutip. Nah, ini karena pakai code sandbox, dia auto suggest dari file-file lain yang sudah ada di directory ini. Jadi hyperlink ini bisa eksternal, bisa mengarah ke halaman lain di luar website kita, bisa juga mengarah ke isi website kita yang lain. Jadi kayak misalnya kalau yang sederhana ya misalnya company profile, dari halaman home bisa ke about dan seterusnya. Tapi di sini kita pakai link eksternal ke Wikipedia. Nah, di sini kalau misalnya kita buka, udah betul mengarah ke halaman yang dituju. Nah, ini latihannya sambil dicoba bikin ubah link Wikipedia deh, bukan link Google. Ubah link yang udah ada menjadi link ke halaman lain. Nah, terus ada variasinya, ada atribut tambahan. Jadi kayak misalnya selain ref, ada atribut yang namanya target sama rel. Nah, ini fungsinya buat membuka halaman di tab baru. Sementara kalau misalnya kita pakai atribut rel eksternal, ini nggak ada pengaruhnya ke interaksi user, maksudnya ke behavior-nya, tapi ini kita menandai ke search engine bahwa
yang kita link itu bukan bagian dari website kita. Itu. Nah, coba buat agar link di halaman kita terbuka di tab baru. Berarti caranya adalah tambahkan satu atribut lagi, target sama dengan play. Nah, kita coba ya, sekarang kita klik tanpa right click. Nah, kita sekarang bisa buka halamannya di tab baru. Terus sambil dibuat di code sandbox masing-masing, tambahkan satu link lain. Contohnya, misalnya apa ya? Aku mau nambahin link video hewan yang aku pilih, kapibara. Oh, nggak bisa. Ini ya, asal aja udah kita copy search result dari YouTube. Nah, langkah-langkahnya sama, kita buka elemen A, anchor, video, YouTube video, Berat. video, Berat YouTube. tapi pakai harus tak ini no. Kayak tak angkat terus. Nah, terus kita tambahkan atribut yang wajib yang harus ada itu ref, tanda kutip, terus kita paste link ini. Nah, akan muncul link satu lagi. Coba mungkin ada yang bisa share screen nunjukin hasil kerjanya sejauh ini. Ada yang sukarela? Atau ditunjuk sama panitia? Ini siapa nih yang mau bisa nih? Ya, perwakilan aja share screen. Gimana guys? Gak apa-apa. Ntar kalau misal ada apa-apa juga bisa dibantu gitu sambil. Atau mungkin kalau share screen ribet ya, kalau yang sambil ngikutin di paste aja link code sandbox-nya di chat. Aku buka dari browserku aja, windowku aja. Nah, sambil nunggu, kita lihat selanjutnya ini yang hampir pasti kita butuhin juga di halaman kita adalah image. Image itu contoh elemen yang single tag juga, jadi nggak ada pembuka dan penutup. Nah, atribut yang harus ada pastinya itu SRC. SRC itu kependekan dari source. Jadi kita bilang ke browser untuk merender gambar. Gambarnya dari mana? File gambarnya dari mana? Dari alamat itu. Sama kayak Anchor atau hyperlink tadi, ini bisa mengacu ke file eksternal, bisa mengacu ke file yang ada di directory atau file system kita sendiri juga. Nah, terus selain source, ada atribut lain yang cukup penting juga. Alt text itu sebetulnya kalau gambarnya sudah dirender, teksnya nggak akan muncul. Tapi alt text ini walaupun opsional, cukup penting untuk aksesibilitas. Jadi kayak misalnya kalau mungkin masih ada nggak ya yang ngirit kuota HP, misalnya buka dengan mode no image. Misalnya contoh kasusnya ada orang yang membuka halaman web dengan image-nya sengaja di-disable biar irit data. Nah, kalau ada kasus seperti itu, atau kalau misalnya image-nya entah kenapa ada error dari server, kalau image-nya nggak berhasil di-load, akan ditampilkan alt text ini kalau ada. Jadi membantu user tahu bahwa oh ini konteks image-nya apa. Terus kalau misalnya pengguna yang pakai screen reader, misalnya pengguna yang tunanetra dan mengakses halaman web dengan screen reader, itu screen reader-nya bakal ngebaca isi alt text ini. Jadi kalau misalnya memungkinkan dan relevan, diberi
keterangan tentang gambar kita. Cuma kalau misalnya nggak memungkinkan atau gambar ini nggak terlalu penting untuk dijelaskan, bisa pakai alt dengan empty string. Nah, kita coba bareng aja ya. Gambarnya sementara pinjam dari Wikipedia. Nah, jadi gambar yang digunakan itu harus ya, big PNG, WebP, dan semacamnya, pokoknya file image apapun. Nah, ini elemennya namanya image. Terus atribut yang harus ada tadi source sama dengan ini kita paste aja yang tadi udah udah kita copy. Terus ada alt capybara duduk di rumput gitu deh ya. Nah, gambarnya udah di-render, tapi ada masalah. Bisa dilihat masalahnya apa, yuk? Masalahnya adalah ukurannya besar banget. Jadi, kalau misalnya kita nggak, kita kan belum nyampe CSS nih ya, jadi belum ada styling secara visual. Kita belum bisa memodifikasi tampilannya secara visual. Kalau belum ada CSS, ya gambar yang di-render adalah ukuran aslinya yang sebesar ini. Tapi kalau dari HTML elemen sendiri, ini ada bisa diakali dengan atribut yang namanya width. Misalnya kita buat kecil aja karena tampilan layar kita kecil. Nah, kita bisa set width-nya. Dan dia browser modern sih, browser apapun itu, Chrome, Firefox, dan lain-lain, cukup pintar bahwa walaupun kita setting width, jadi tingginya, height-nya dia bisa menghitung sendiri secara proporsional. Kita nggak harus hitung height image-nya sendiri. Begitu. Nah, sambil dibuat, semua masing-masing tambahkan satu gambar di halamanmu. Loh, belum ada yang ngepost link code sandbox nih. Ada dong, ayo dong. Ya, sambil ditambahin ya. Kalau gambarnya mungkin bisa cari dari Wikipedia atau biasanya sih aku pakai Unsplash. Kalau pakai Unsplash itu caranya adalah klik kanan di gambarnya. Yang gampang sih open image in new tab. Terus kita copy aja ini URL image-nya. Nah, kalau yang ini bukan elemen yang di-render di layar, tapi mungkin kita perlu tahu juga. Jadi cara bikin code comment-nya adalah kalau di HTML pembukanya seperti ini dan penutupnya seperti ini. Pakai new line juga bisa. Komentar. Jangan lupa ditutup dan dibuka komentarnya dengan benar. Nah, jadi rekap sedikit yang udah kita pelajarin sejauh ini, elemen HTML itu ada di head dan ada di body. Di head itu cuma ada 5, beneran cuma ada 5 ini, dan yang cukup umum untuk dipakai adalah 4 yang di bawah ini, link, meta, style, title. Nanti link dan style kita bakal lihat. Base itu fungsinya untuk ngeset path, base path. Jadi kayak misalnya, mungkin kita punya custom path ya, kita pengen pakai custom path bukan docs.google.com tapi docs.google.com presentation. Kita pengen semua hyperlink kita yang mengarah ke halaman lain di website kita pakai base path custom ini, pakai presentation. Jadi itu bisa kita masukkan di base. Cuma itu optional dan sesuai kebutuhan aja. Sementara kalau di body, elemen HTML itu banyak banget, beneran ada ratusan, nanti bisa dilihat aja sendiri. Yang cukup umum atau sering dipakai itu ya ini heading text, paragraf, terus ini ada styling, strong itu untuk teks yang bold, dan M itu untuk italic. Terus ada A tadi anchor hyperlink, terus ada image,
dan banyak lagi. Kalau pengen lihat, kita lihat sekilas. Tuh. Nah, ini ada ini dari address, artikel, aside, ini cukup lengkap. Jadi kalau misalnya nanti butuh untuk lookup melihat elemennya atau dan atribut-atribut yang dipakai bisa dari link ini. Nah, next ada selanjutnya kita lanjut ke CSS. CSS itu, nah ada code sandbox-nya lagi, bisa sambil dibuka. Nanti sambil kita lihat sintaksnya, bisa sambil dicoba langsung. Nah, CSS itu singkatan dari Cascading Style Sheets. Nah, jadi CSS ini bahasa visual. Kalau tadi HTML itu bahasa markup untuk menandai bagian-bagian dokumen. Nah, CSS ini bahasa visual untuk menentukan presentasi visual dokumen kita tadi. Nah, terus kenapa namanya cascading? Cascading itu sebetulnya penjelasan deskripsi dari algoritmanya. Jadi algoritma yang dipakai adalah cascade untuk menentukan prioritas penerapan rules. Kalau kode kita atau halaman kita masih simple kayak gini sih belum terlalu kelihatan ya. Tapi kalau misalnya kita udah halamannya cukup rumit seperti ini kan macam-macam ya tampilan link. Ada yang warnanya biru dan di garis bawah, ada yang warnanya grey, abu-abu, dan nggak di garis bawah. Nah, ini sama-sama link dan mungkin di level yang berbeda-beda, itu CSS pakai algoritma yang namanya cascade, menurun atau bersusun-susun, bertingkat-tingkat untuk nentuin gimana dia menerapkan style rules-nya. Sama seperti HTML tadi, tadi kan browser memproses atau membaca isi CSS menjadi CSS object model. Nah, dasarnya apa? Dasarnya itu spesifikasi CSS yang bisa dilihat di sini. Nah, pertanyaan, jawab aja di chat. Ini CSS yang valid atau enggak? Color red. Coba tebak-tebak buah manggis aja. Valid enggak? Udah ada yang jawab valid, belum ada yang jawab enggak ya. Ini kan boolean ya kan, jawabannya kalau nggak valid ya nggak, kalau antara valid atau invalid. Nah, jawabannya adalah color red ini bukan style CSS yang valid, jadi belum bisa diolah oleh browser jadi CSS object model seperti yang kita lihat sekilas di awal bagian browser tadi, tapi ini adalah valid CSS declaration. Nah, apa itu declaration? Kita lihat selengkapnya. Jadi CSS itu terdiri dari bagian-bagian ini. Yang paling luar yang warna magenta ini disebut rule set. Rule set atau jadi ada yang pakai istilah rule set, ada yang pakai istilah rules. Intinya sama. Jadi rule set ini mengacu ke semua. Rule set terdiri dari selektor yang kiri, di sini kita pakai body ya. Tapi nanti kita bakal lihat selektor-selektor lainnya. HTML element atau class atau ID. Jadi selektor itu target yang pengen kita styling, yang pengen kita atur tampilannya itu apa sih? Nah, selektor itu menjawab pertanyaan itu. Lalu selanjutnya ada yang namanya declaration block. Nah, ini ditandai, dibuka dan ditutup dengan curly brackets ini.
Nah, ini rada pointless juga. Sebenarnya, nah ini justru valid yang di kotak magenta ini adalah style CSS yang valid, tapi rada pointless karena nggak akan di-render apa-apa karena nggak ada isinya. Nah, declaration block ini bisa berisi satu atau lebih declaration. Nah, declaration ini contohnya ya sama kayak tadi. Color red ini satu deklarasi CSS. Nah, sebuah declaration block bisa berisi satu atau lebih declaration. Jadi kayak misalnya kalau di sini contohnya ada color blue itu satu declaration, lalu declaration kedua background color yellow. Ini IKEA ya, biru kuning. Nah, satu declaration itu terdiri dari property dan value. Property itu contohnya color, value itu contohnya blue. Terus kita lihat nih di akhir ada titik koma. Kalau kita cuma punya satu declaration, titik komanya itu nggak usah dipakai juga nggak apa-apa. Tapi kalau sebaiknya dibiasakan dipakai aja karena biar nggak lupa nambahin, biar nggak error kalau suatu saat kita nambahin declaration kedua. Jadi ini fungsinya memisahkan dua deklarasi. Nah, sekarang kita lihat contoh aja, karena ini style yang paling umum, properti yang paling umum dipakai itu color dan background color. Color itu mengacu ke warna teks, background color itu ya warna backgroundnya. Sambil kita coba, mana ya? Bentar. Sambil dibuka. Aku pakai file yang sama aja deh ini. Nah, teman-teman bisa pakai file CSS yang baru atau kalau mau kerja di file yang sebelumnya yang udah diisi juga bebas. Jadi cara menambahkan CSS adalah dengan elemen yang namanya style. Nah, stylenya masih kosong, jadi belum di-render apa-apa. Ini body, terus jangan lupa dibuka dan ditutup dengan curly bracket. Terus kita bisa tentukan warna background-nya. Terus kita bisa tentukan warna teksnya. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa kita kan mentargetkan body nih. Terus kita set warnanya biru. Tapi kenapa H1 dan P ini paragraf elemen ikut biru? Jawabannya adalah karena cascade tadi, yang namanya cascade itu menurun. Nah, jadi heading teks kita dan paragraf kita itu kan berada di dalamnya body. Kalau body kita set warnanya biru, maka maka semua konten di dalamnya, di sini yang sifatnya teks karena color itu untuk warna teks, semua yang di bawahnya ikut berwarna biru. Dan ini emang feature dari CSS yang membantu, karena bayangin misalnya kita punya satu halaman yang besar, kontennya banyak, kan bakal redundant dan repetitif kalau kita harus mengatur satu persatu semua warnanya biru. Jadi memang sifat cascade seperti itu, menurun ke bawah. Kecuali kita pengen ganti warna elemen tertentu. Misalnya secara umum ini warnanya biru nggak apa-apa, tapi kita pengen mengganti khusus warna si H1 ini, heading text. Maka kita bikin rule selanjutnya. Rule pertama kan tadi udah ini body warnanya harus background-nya harus kuning dan warna teksnya harus biru. Terus kita pengen heading text punya rule berbeda, yaitu teksnya warna merah.
maka kita targetkan secara tersendiri si H1 ini. Kira-kira begitu. Nah, terus ini kan sejauh ini warnanya bikin sakit mata ya. Kalau pakai warna yang bawaan dari spek HTML ini, yellow, blue, red. Jadi sebetulnya selain warna yang ada keyword warna yang yellow, blue, red, green, selain keyword default seperti itu, kita bisa pakai macam-macam format, yaitu hex, RGB, RGBA, terus ada juga HSL misalnya. Jadi sekarang kita bisa coba customize warna yang lebih agak masuk akal. Nah, di Code Sandbox ini ada feature kita mouse over ke nama warnanya, dia bakal muncul pop-up seperti ini yang mempermudah kita buat milih warna. Sekarang kita bikin warnanya agak soft. Save. Nah, lumayan. Terus mungkin kita buat warna teksnya lebih gelap sedikit. Nah, warnanya udah berubah. Gitu, contoh-contoh warnanya. Nah, selanjutnya yang lumayan umum dipakai ini teks untuk memodifikasi tampilan teks. Nah, ini singkat aja, ya cukup jelas ya, text align itu value-nya bisa left, center, right, terus mungkin kita pengen kasih dekorasi berupa underline, terus kalau misalnya paragraf ya biasanya text indent ini, misalnya kita pengen paragraf dimulai menyorot ke kanan, text indent 100 pixel. Nah, jadi kita bisa bikin seperti ini. Nah, ini contoh-contoh manipulasi teks. Terus ini kan ada 100 pixel ya. Unit yang dipakai di CSS itu bisa macam-macam. Bisa pixel, bisa persen, terus ada banyak lainnya. Rem itu relative element. Sebenarnya unit yang paling direkomendasikan ini rem, REM ini. Terus ada banyak lagi. Terus selanjutnya ini kan masih default ya, Times New Roman, kurang oke. Misalnya kita pengen ganti jadi Comic Sans atau Arial atau apapun typeface lainnya, kita pengen memodifikasi ukuran dan font weight dan font style-nya, bisa pakai properti-properti ini. Jadi kita coba cepat aja ya. Misalnya aku pengen judulnya jadi Comic Sans. Ya, diketik aja font family. Kalau value-nya cuma satu kata, itu nggak usah di-update tanda kutip, nggak usah pakai quote mark. Jadi nggak masalah gini, Arial atau mungkin misalnya Times. Nah, tapi kalau lebih dari satu kata harus di-update tanda kutip. Nah, ini kita buat lebih besar. Ya, dan seterusnya. Nah, terus tadi kita udah bahas sekilas tentang ukuran image ya. Kalau ini kan sekarang masih serba salah nih. Ya, emang di set width udah lumayan, jadi nggak stretch, nggak ngeload ukuran asli image-nya seperti awal, seperti sebelumnya. Tapi misalnya gimana kalau kita pengen image-nya itu mengikuti lebar layar? Itu nggak bisa dilakukan dengan HTML, karena untuk detail presentasi visual itu adalah tugasnya si CSS. Nah, kita bisa lebih fine tune atau menyesuaikan menyesuaikan ukuran image kita melalui CSS. Jadi sama kayak spacing tadi,
sama kayak ukuran font atau spacing atau lainnya, unit yang dipakai bisa berupa pixel, bisa berupa satuan ukuran lain. Terus kita juga bisa memastikan image kita nggak terstretch dengan cara pakai hide auto. Ini contohnya, kita pengen image kita lebarnya memenuhi layar 100%, selebar atau sesempit apapun. Oh iya, ininya hilangin. Nah, sekarang image kita memenuhi lebar layar. Gimana kalau di resize? Kita coba. Nah, jadi layar kita besar atau kecil, dia bakal bisa mengikuti lebar layar. Nah, terus ada ini di luar contoh yang basic ini. Misalnya kalau di layar kecil emang tampilannya enak dilihat, tapi kalau di layar besar ya kan menuhin kurang enak dilihat juga ya. Misalnya kita pengen membuat maksimal lebarnya 480 pixel. Max width bisa ditebak ya, maximum width. Jadi kita ngeset memenuhi layar tapi paling lebar 480 pixel saja. Nah, kita bisa set seperti ini. Kalau kita pengen image-nya rata tengah, kiri kanan, bisa pakai ini. Margin left auto dan margin right auto. Oh, ternyata nggak bisa. Oh, ternyata image itu nggak bisa pakai margin. Nah, sekalian deh. Nah, ini nanti nyontek aja kalau pengen tahu cara membuat image rata tengah. Ntar kita bahas kalau waktunya cukup. Nah, ngomong-ngomong margin, ini spacing di CSS ini ada dua macam, margin dan padding. Nah, contohnya kayak gimana? Kita lihat gini deh. Sekarang untuk paragraf, kita beri background sendiri. Terus kita beri padding. Nah, jadi untuk CSS ini, kalau kita pakai, kita menggunakan properti margin, margin itu shorthand dari margin top, right, left, bottom. Akan di-apply untuk keempat sisi. Sementara kalau kita cuma pengen salah satu sisi aja, bisa pakai ini masing-masing. Bisa pakai top, right, left, bottom. Begitu juga padding sama. Nah, jadi sekarang kita coba di elemen P, kita apply padding 10 pixel dan margin 10 pixel juga. Sekedar untuk nyoba. Nah, bisa dilihat ya kira-kira perbedaannya margin dan padding. Ini bisa dilihat lebih jelas kalau kita buka DevTools. Ini kita select elemen paragraf manapun, ini misalnya, terus kita buka computed. Jadi margin itu spacing atau apa ya, jarak ke luar elemen tersebut. Sementara kalau padding itu jarak di dalam kotak elemen tersebut. Jadi itu bedanya padding dan margin. Jadi misalnya kita perbesar paddingnya jadi 30 pixel,
kelihatan ya. Jadi spacing di dalam kotak tersebut yang jadi lebih kecil. Gitu bedanya. Nah, jadi ini mirip sama elemen HTML tadi, properti CSS itu ada banyak banget, ada ratusan. Tapi mungkin ini beberapa contekan atau cheat sheet yang paling umum. Kalau pengen tahu selengkapnya, bisa dibuka langsung di website dokumentasi MDN. Sama kalau misalnya tertarik belajar CSS, di web.dev ini ada yang lengkap banget sih. Ada kayak interactive learning modulesnya. Jadi kalau misalnya tertarik belajar CSS nih, recommended banget buat ngulik lebih dalam masing-masing yang tadi kita cuma lihat sekilas. Nah, cara menambahkan CSS ke halaman kita itu ada beberapa macam, ada 3 macam. Yang kita pakai sekarang di contoh sekarang ini. Nah, ini CSS kita tulis dalam style element yang ada di dalam head. Nah, itu istilahnya adalah internal style sheet. Tapi bisa juga pakai yang namanya external style sheet. Bedanya adalah kalau di external style sheet, kita nulis codingan CSS kita di file tersendiri. Namanya bebas. Di sini contohnya misalnya kita pakai nama app.css dan dipanggilnya pakai elemen link. Link ini atributnya harus ada 2, rel style sheet, rel style sheet dan ref-nya itu mengarah ke file CSS tersebut. Dan ini link ini contoh elemen yang single tag, nggak perlu ditutup. Nah, sekarang kita coba ya, sambil dicoba bareng-bareng aja, kita pindahkan style sheet kita dari yang internal menjadi eksternal. Nah, langkahnya adalah ini code sandbox, kita bisa bikin new file. New filenya kita beri nama app.css. Sekarang filenya masih kosong, terus sekarang kita kopas aja. Enggak kopas sih. Kita cut. Kita pindahkan ke sini. Nah, bisa dilihat halaman kita jadi unstyled lagi. Kenapa? Karena kita belum manggil si app.css-nya ini kan. Cara manggilnya adalah, ini kita hapus aja karena udah kosong, terus kita buat link element. Nah, link element atributnya harus ada rel, style sheet, ref-nya mengarah ke, nah ini dia otomatis merekomendasikan app.css. Nah, udah deh. Jadi style kita kembali diaplikasikan di halaman ini. Nah, kenapa external style sheet lebih direkomendasikan? Sebetulnya kalau halaman kita, kalau website kita cuma terdiri dari satu halaman, nggak masalah pakai internal style sheet. Ya walaupun mungkin kalau dari segi kerapihan kan di file HTML kita jadi panjang. Makin banyak style yang kita tambahin, file kita makin sulit dibaca dan panjang. Tapi sebetulnya technically sih nggak masalah kalau website kita cuma terdiri dari satu halaman. Tapi kalau misalnya website kita halamannya banyak, ya seperti ini, kan kemungkinan besar hampir pasti masing-masing halaman stylingnya ada bagian yang sama kan. Nah, itu sangat impractical dan sangat redundant kalau setiap halaman harus bikin style sendiri. Jadi solusinya adalah kita membuat file CSS, semua halaman itu bisa memanggil style sheet yang sama. Begitu. Terus sebenarnya ada cara ketiga, tapi sangat not recommended karena berantakan dan sangat sulit buat diedit. Tapi kalau kepepet ya mungkin bisa pakai solusi ini. Jadi
ini nggak pakai style CSS tersendiri, tapi pakai atribut style dari elemen. Nah, kita coba aja ya. Misalnya kita pengen bikin paragraf ini, khusus paragraf ini teksnya warnanya merah. Kita bisa pakai atribut style. Jadi ini atribut, ini contoh global atribut yang bisa ada di elemen apapun. Style, color, red. Nah, bisa. Jadi sebenarnya bisa, tapi ini cara yang not recommended. Jangan sering-sering dipakai. Nah, jadi sebenarnya section selanjutnya adalah JavaScript. Cuma ini kan waktu kita tinggal sekitar 20 menit ya. Mungkin nanti kita lihat aja sekilas. Kelihatannya nggak sempat untuk dibahas satu persatu. Nanti kita lihat sekilas, terus nanti slide-nya, URL-nya aku post aja atau aku kasih ke panitia biar teman-teman bisa pelajarin sendiri. Nah, sekarang kita sambil lihat-lihat beberapa halaman yang udah dikirim aja ya. Nah, sambil nunggu ini sudah tiga sini, jadi sambil nunggu juga kita lihat-lihat aja. Apakah wah. Nah, itu guys. Jadi bisa tanya-tanya kalau ada pertanyaan gitu. Nah, tanyanya nggak relate sama CSS, HTML juga nggak apa-apa guys. Langsung ke chatbox saja atau on mic juga boleh. Nah, itu ada pertanyaan dari Teresia. Kak, boleh nanya untuk prioritas pengaplaian stylenya, Kak, gimana urutannya dari file CSS, atribut di HTML, dan di paragraf misalnya?
Nah, itu bagus nih pertanyaannya. Dan emang ini hal yang penting buat dipelajarin sih. Jadi keywordnya adalah cascade. Cascade itu urutan-urutannya. Nanti kita lihat sama yang namanya selektor. Jadi selektor itu masing-masing punya bobot sendiri. Kayak misalnya contoh, kalau di sini kan masih rata-rata target ke elemen langsung ya, image, P, paragraf elemen. Nah, selektor yang seperti ini, wait, ada. Nah, ini ada hover-nya kan, ada keterangan specificity, serius namanya kayak gitu nggak enak. Specificity-nya rendah. Jadi intinya bobotnya itu lebih rendah. Sekarang kita lihat ya, misalnya nah, ini contohnya juga inline CSS yang seperti ini, bobot specificity-nya tinggi banget. Jadi yang diprioritaskan adalah ini si inline style ini. Jadi prioritas paling rendah itu yang cascade atau bawaan dari parent elemennya. Kayak misalnya ini yang teksnya biru tua kan, ini bawaan dari parent elemennya yaitu body. Nah, sekarang misalnya ya kita coba elemen P-nya sendiri kita kasih warna apa ya? Color pink biar ketahuan ya. Nah, ini jadi pink. Tapi yang tengah ini nggak ikut jadi pink karena dia punya apa? Dia punya inline style yang specificity-nya lebih tinggi, bobotnya lebih tinggi. Nah, itu untung masih ada di history. Ini ada sampai ada tabelnya gini. Jadi universal selector ini yang ini bobotnya paling rendah. Kalau cuma elemen, nah yang sebagian besar yang kita buat kan ada di kotak kolom kedua ini ya, kolom kedua row pertama kayak cuma div itu bobotnya segini. Nah makin ke bawah itu makin spesifik, jadi emang ada urutannya sendiri. Itu bisa dicek di, nah udah di post. Lalu kalau untuk penjelasan yang lebih detail, lebih teknis, ada di tadi Learn CSS ini kayaknya ada satu modul sendiri untuk cascade dan specificity. Nah, ini selektor dulu. Nah, ini ada 3 bab ini. 3 hal ini bakal ngejawab pertanyaan tadi prioritasnya. Jadi tadi kan browser ada prosesnya tuh yang render tree pohon-pohonan jadi CSS object model itu dia punya urutan sendiri, algoritma urutannya berdasarkan hal-hal yang tadi ringkasannya yang di specificity itu sama kalau detailnya bisa dibaca di 3 chapter ini. Begitu. Nah, ini kita buka slide-nya satu persatu aja, cuma kayaknya emang beneran nggak sempet praktek ya, karena biasanya 2 jam sih emang cukupnya buat HTML, CSS, nanti ya sambil dilihat-lihat aja. Jadi JavaScript itu, jadi sebenarnya dari trio tadi, HTML, CSS, JavaScript, yang secara resmi merupakan bahasa pemrograman itu cuma JavaScript. In the traditional sense, programming language itu JavaScript. Nah, lucunya walaupun namanya JavaScript, dia tuh nggak ada hubungannya sama Java, baik bahasa pemrograman Java, apalagi Pulau Jawa, nggak ada hubungannya karena dibuatnya juga di Amerika. Nah, terus sebetulnya yang lucunya lagi, JavaScript itu secara resmi itu berdasarkan spesifikasi atau standar bahasa pemrograman yang namanya ECMAScript. Nah, ini tuh spesifikasinya nanti bisa dilihat sendiri juga. Jadi sebetulnya JavaScript itu ya ECMAScript. Nah, versi-versinya sekilas aja nih. Jadi versi yang lama itu, yang versi dulu, itu IS1 sampai 5.1. Nah, setelah itu IS6 ini yang mulai kalau sekarang ada modern JavaScript itu kemungkinan pakai IS6 ke depan. Jadi sejak 2015 sampai sekarang
itu setiap tahun ada rilis baru. Dan entah kenapa versi yang dipakai sekarang lebih sering ditampilkan berdasarkan tahun, bukan angka versi lagi, tapi yang dipakai itu seringnya ECMAScript 2020 atau 2021. Nah, terus singkat aja, jadi JavaScript itu tadi kan berdasarkan spesifikasi atau standar bahasa ECMAScript. Tapi nggak semua JavaScript itu ada di ECMAScript. Jadi ECMAScript itu kayak apa ya? Kayak fondasinya, core JavaScript itu berdasarkan ECMAScript. Tapi JavaScript itu bisa di-extend lagi. Nah, contoh kasusnya adalah ini, web browser API. Jadi kalau di artikel-artikel ini disebutnya ada yang nyebut web API, ada yang nyebut browser API, istilahnya bisa macam-macam. Tapi intinya web API itu implementasi JavaScript yang khusus untuk web browser. Jadi ini tuh nggak akan ada di misalnya di spesifikasi ECMAScript kita bisa lihat tentang misalnya data type-nya primitifnya apa aja, atau misalnya mungkin ada array, ada objek. Di sini di spesifikasi ini ada semua. Tapi di spesifikasi ECMAScript ini nggak mengatur bagaimana JavaScript di browser karena ini adalah kayak core language-nya aja. Ya, pas lama. Nah, ini. Jadi di language specification-nya ini ada tentang value-value-nya, misalnya objek-objeknya, built-in-nya apa. Jadi misalnya array atau lainnya. Nah, cuma ECMAScript itu mengatur core-nya doang, sementara kalau di browser ada implementasinya sendiri. Nah, kapan-kapan lah kalau ada workshop lagi kita ngulik yang ini juga bisa, atau mungkin cari sendiri tutorialnya. Nah, ini yang basicnya sih standar ya, nanti bisa lihat-lihat sendiri. Ini di MDN Web Docs atau di FreeCodeCamp itu banyak resource-nya. Kita skip aja. Nah, yang cukup seru, maksudnya yang menarik, yang bisa kita lihat ini JavaScript Browser API. Jadi kalau misalnya khusus di browser, itu ada beberapa objek-objek sendiri. Nanti kalau misalnya kita kerja dengan JavaScript, ini kita bakal berurusan dengan hal-hal ini. Terus ada ini, ya gitu deh. Nah, ini jadi sebenarnya JavaScript itu ada kemiripannya dengan CSS tadi dalam kaitannya dengan loading di HTML. Kita bisa bikin script inline, tapi bedanya tadi kalau style di dalam head, kalau script di akhir body. Terus kita bisa juga pakai external script. Dan kita bahkan bisa pakai mirip dengan CSS tadi. Kita bisa pakai yang namanya inline event handler, tapi ini juga not recommended karena ya sulit diedit dan makin banyak makin panjang kode kita, makin sulit di-maintain dan makin berantakan. Begitu. Ini contoh-contohnya. Ini nggak keburu juga sih kayaknya. Jadi nanti bisa baca-baca sendiri aja dari slide-nya. Nanti kalau mau lihat manipulasi DOM method yang bisa dipakai, apa aja bisa ke situ. Nah, kira-kira kayaknya kalau untuk presentasi sekian aja, sisanya tanya jawab bebas aja. Ini ada yang nitip pertanyaan nih Kak ke aku. Oke, Jadi apa katanya pertanyaannya? tadi kan ada namanya meta description dan itu memengaruhi SEO. Berarti bikin meta description itu gak asal bikin description aja kan Kak? Berarti harus dibikin description sebaik mungkin supaya bisa menarik sebagai search result. Betul. Dan bahkan setauku sih ada copywriter yang spesialisasinya seperti itu, kayak gitu. Dan konon kita bayar
klien membayar kalau bisa sampai page 1 atau page 2 Google Search di area tertentu misalnya. Jadi mungkin kalau website besar banget yang udah terkenal, misalnya kita pasti buka halaman ini tanpa peduli search result-nya apa. Tapi kalau misalnya buat kayak bisnis yang small business, misalnya coffee shop Jogja, itu kan persaingannya ketat banget. Gimana caranya kita bikin deskripsi yang catchy dan saingannya relatif lebih dikit biar kita bisa naik. Jadi emang itu penting banget. Nah, kita bisa nyontek contoh-contoh website lain. Jadi kayak misalnya ini kan cukup catchy ya. Description itu ada batas karakternya juga. Jadi kalau misalnya terlalu panjang sampai ratusan karakter malah kepotong karena kan di search result snippet kan cuma dikit ya, cuma 2 baris gitu. Jadi emang ya harus dibuat dengan baik. Oke, jadi harus itu ya Kak, pinter-pinter pilih kata gitulah ibaratnya. Iya, nah kalau misalnya kita bikin website kita sendiri ya iya, cuma kalau kita kerja sebagai web developer kan ya itu kemungkinan besar kerjaannya orang lain. Iya bener. Nah, cuma kita harus bisa menginformasikan bahwa misalnya ya kan copywriter kita belum tentu ngerti tentang hal-hal ini ya. Jadi kita harus bisa mengkomunikasikan judulnya apa. Jadi kayak misalnya gini deh, di head kan ada title element ya. Terus di halaman juga ada H1 heading. Nah, kalau misalnya di heading, kita cukup misalnya kita punya website berita atau artikel lah ya. Kan teksnya cukup constructing the object model misalnya judul artikelnya. Tapi kalau di title kebiasaannya adalah nih. Kan di sini kan H1 heading teksnya cuma constructing the object model, tapi kalau di title-nya ada tulisan nama website kita nih, constructing, kelihatan nggak ya? Nah, ini dia. Constructing the object model, judul artikelnya, web fundamentals, Google developers. Nah, itu kan kalau misalnya nanti kita kerja sebagai web developer, kita harus bisa mengkomunikasikan ke tim kita, entah marketing atau copywriter-nya, bahwa kita butuh teks ringkasan judul, karakternya segini-gini-gini, kegunaannya ini. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Mengevaluasi website usability. Nah, usability itu term yang luas kan ya. Jadi kalau website yang paling simple sih ada Core Web Vitals ya. Core Web Vitals itu mengukur beberapa dimensi sih. Nah, ini ya. Ada yang paling sering diukur misalnya performance. Performance itu cepat atau enggak. Terus misalnya nyaman atau enggak experience-nya, kalau loading tuh kelamaan atau enggak. Terus ada accessibility, jadi macam-macam. Jadi accessibility itu gimana website kita bisa diakses oleh baik orang yang punya disabilitas, beneran disabilitas, misalnya tunanetra nggak bisa lihat gitu pakai screen reader, atau nggak harus difabel beneran, tapi misalnya kita kalau lagi di luar ruangan kan kita buka HP itu kan kalau lagi di luar ruangan dan siang-siang terang, kalau teks kontrasnya kurang bagus, teksnya nggak jelas dan sulit dibaca. Jadi kayak gitu sih. Nah, kalau untuk mengukur yang simple ini bisa pakai mana ya? Ini bisa pakai Core Web Vitals ini. Ada itunya sih, bentar, web.dev. Oh, measure. Bisa pakai Lighthouse juga, Lighthouse atau page speed misalnya. Nah, iseng nih, kita ngukur websitenya Google pakai patokan Core Web Vitals yang bikinan Google juga bagus atau enggak. Jadi kalau Core Web Vitals ini, measure ini menggabungkan beberapa parameter sih, nanti kita lihat. Ya, pasti coba pas lambat. Nah, ini jadi bisa juga diakses dari PageSpeed Insights. Nah, performance-nya kayak gini.
Nah, kita bisa, ini salah satu tools yang bisa dipakai, terus ada penjelasannya, ada analisanya, terus yang biasa aku pakai juga PageSpeed Insights. Ini itunya sama. Terus kalau performance ada juga GT Matrix. Terus kalau untuk accessibility ada tools-nya sendiri, cuma aku nggak inget, nanti aku include di slide atau aku kirim ke panitia aja, Bu, in case ada yang pengen tahu. Jadi emang ada parameter macam-macam dan di sini ada penjelasannya, masalahnya apa, terus dampaknya apa, detailnya bisa dilihat. Website user. Nah, aku malah belum pernah pakai itu website usability evaluation tool. Coba mungkin bisa di post URL-nya. Kalau aku di tempat kerja biasanya pakai GT Matrix sih, GT Matrix sama PageSpeed. Coba ya, seru juga ini. Website usability evaluation tool. Mana ya? Nah, kalau yang di web.dev measure ini itu masih simple dan automated banget sih. Kayak misalnya hal-hal yang kayak ARIA itu untuk cara screen reader mengolah website kita, atribut-atributnya. Terus yang aku bahas tadi apa? Kontras antara teks dan background. ResearchGate 22891. Nah, jadi kalau ini kebetulan aku belum punya pengalaman pribadi dengan ini sih. Jadi kalau untuk automated test yang umum dipakai ya kayak GT Matrix atau PageSpeed. Yang lain mungkin ada pertanyaan lainnya? Maaf Kak, menginterupsi karena waktunya udah itu ya, Oh iya, udah tuh mepet pas gitu. dong berarti. Iya, Pas tanpa JavaScript sih. ya. Ya, Jadi oke, kalau gitu udah ya berarti. iya. Jadi kita langsung lanjut ke certification giving dari GDSU GDSCSU Lead Fawas. Nah, kepada Yeay, panitia yang dapat bersangkutan sertifikat. dipersilahkan. Sertifikatnya file Figma. Mungkin ini sertifikat Kak Eka. Terima kasih sudah isi acara kita Yeay, pada sore malam hari ini. terima kasih juga sama-sama. Aku baru kali ini workshop online, jadi seru juga. Sayang nggak terlalu bisa ngulik banyak ya, cuma seru juga. Makasih udah ngajak aku ikutan. Terima kasih Kak. Ya, bentar nih, aku mau foto sertifikatnya dulu nih, bareng Kak Eka sama Fawas. Satu, Gimana caranya? dua, satu, dua, tiga. Nah, udah Kak. Nah, kita langsung lanjut ke sesi foto bareng bersama peserta yang lain. Langsung bisa on cam yang lain. Ini dari Ihsan atau dari Teddy.
Oke guys, kita habis foto udah kelar nih. Pasti pada lapar dan capek nih pasti. Udah mau makan malam gitu. Oke, udah pada banyak yang on cam nih. Yang lain ditunggu ya. Oke, kepada panitia yang bersangkutan buat screenshot aku hitungin nih. Yang Caranya gitu ya. iya. Aku nggak pernah Ini ikut kalau event online kalau yang ada pakai foto Zoom, bareng. iya pakai screenshot kak fotobarnya. Oke, kalau gitu langsung first slide. 1, 2, 3. Yang second slide. 1, 2, 3. Ganti gaya dulu dong. Ganti gaya dulu. Gaya gede sih gimana nih? Gini kan. Nah, ya guys. Ayo first slide. 1, 2, 1, 2, 3. Oke, second slide. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang udah on cam dan mau foto bareng. Langsung, Riz. Nah, karena udah jam segini juga, mungkin bisa kita tutup aja acara kali ini ya. Nah, terima kasih ke Kak Eka udah udah ngisi Terima workshop kasih. kali ini, dan terima kasih juga teman-teman udah mau ikut di workshop kali ini juga. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kami berdua, dan terima kasih semua udah boleh live kok. Oke, thank you. Thank you Kak Eka atas waktunya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat ya guys.